Ya, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu memperingati hari Pentakosta. 5 Penta itu artinya 5 ya. Jadi ke 50 hari setelah Tuhan Yesus disalibkan, 50 harinya ya adalah hari Pentakosta. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang nanya, Pentakosta itu hari apa? Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus disalibkan. Katakan amin. Ya. Oke, setelah Tuhan Yesus disalibkan, hari ketiga dia bangkit ya kan, terus dia setelah dia bangkit dia menjumpai murid-muridnya ya kan. Di hari ke-40 Tuhan Yesus bangkit naik ke surga ya. Jadi kita mesti tahu ya kronologinya kayak gini-gini. Jadi kalau ada orang nanya Tuhan Yesus naik pada hari keberapa? Nggak tahu, nanya Pak Santo aja, haleluya. Ya kalau nggak tahu nih, nanya Awi aja, entah Awi nanya Pak Santo, haleluya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang untuk murid-muridnya, jangan kemana-mana ya gitu kan, ya kalau bahasa Betawi, jangan kemana-mana ya gitu kan. Ngumpul ya, bikin live gitu istilahnya kan, kalau dulu mungkin ada live ya, bikin live aja gitu kan, ngumpul semuanya di satu rumah gitu kan. Nah di loteng, akhirnya mereka berkumpul di loteng menantikan pencurahan Roh Kudus dan puji Tuhan. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ya, kita baca bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Yuk, saya bacain aja ya. Oke, 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Jadi tanda awal dari baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Katakan berbahasa roh. Ya, yaitu bahasa yang kita nggak mengerti oleh manusia ya. Dan Pak David telah sampaikan ya waktu di minggu kemarin ya mengenai baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Nah, saya akan lanjut ke Yohanes 14 ayat 6 gitu kan. Nah, di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Katakan penolong. Penolong yang lain ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Katakan roh kebenaran. Ya, dunia tidak menerima dia. Ya, jadi dunia nggak mengenal yang namanya Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu apa? Enggak. Di sini firman Tuhan sudah katakan ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat, bilang tidak, dunia itu nggak bisa dapat ya, tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa? Katakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Amin. Nah, di Yohanes 14 ayat 26. Yuk saya akan bacakan di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Katakan mengajarkan. Ya, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Nah, di Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Katakan dia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16 ayat 8 ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Katakan amin. Ya, jadi ada ayat-ayat yang saya bacakan tadi ya. Di Yohanes 14 ayat 16 bilang aku akan minta kepada Bapa ya kan seorang penolong. Di Yohanes 14 ayat 26 tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya kan. Yohanes 15 ayat 26 yaitu penghibur yang diutus yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku ya. Yohanes 16 ayat 8 yaitu berkata tentang apa? Ia akan menginsafkan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah baca firman Tuhan, kita tahu ini ada beberapa dari karya Roh Kudus yaitu peran Roh Kudus. Yaitu pertama dia mengajarkan segala sesuatu. Katakan mengajarkan segala sesuatu. Ya. Jadi Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu, apa yang kita nggak ngerti, kita nggak tahu, kita doa. Kita katakan kita doa. Doa, Roh Kudus, saya nggak ngerti loh cara ini apa menghandle suatu masalah, suatu problem. Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti tindakan apa yang saya mesti lakukan? Ya, keputusan apa yang mesti saya ambil? Ya kan, mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu berarti nggak cuma soal semua hal ya, semua hal dari A sampai Z. Itu Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu. Firman Tuhan dah katakan amin. Yang kedua yaitu mengingatkan semua
yang telah kukatakan, Yesus katakan kepadamu, ya kan? Nah, pengajaran mengenai Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali, ya kan, ke dunia ini, ya kan? Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa? Keselamatan, ya kan, tentang kasih. Nah, apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan, nih, mengingatkan, Roh Kudus akan mengingatkan kembali kepada murid-muridnya apa yang telah Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Siapa di sini yang murid-murid Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Amin, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita akan Tuhan ingatkan kembali. Kalau hari-hari kita jalani kehidupan kita, ketika kita mulai melenceng, Roh Kudus akan ingatkan kita. Ya kan, jangan, nggak boleh, ya kan, itu melanggar firman Tuhan. Jangan, nggak boleh, itu nggak benar, atau segala macam. Dia akan terus mengingatkan kita, jangan, nggak boleh, jangan, mesti ini, ya kan. Roh Kudus akan senantiasa hari demi hari kita akan diingatkan. Katakan amin, bersaksi tentang Yesus, ya kan, di sini dikatakan, Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, ia akan bersaksi tentang aku, amin. Roh Kudus, karya Roh Kudus apa? Dia akan bersaksi mengenai Kristus Yesus apa? Melalui pribadi kehidupan kita akan dipakai sebagai media, katakan media. Kita kepanjangan tangannya Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika Roh Kudus bersaksi, otomatis kita bersaksi enggak? Iya kan, karena Roh Kudus ada di dalam kita, gitu loh. Ketika Roh Kudus bersaksi melalui perantara mulut kita, keberadaan kita, hidup kita akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi bersaksi tentang Yesus. Next yaitu yang kedua, tiga, empat. Oke, yang keempat yaitu menginsafkan dunia. Ya kan, menginsafkan dunia. Di Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Katakan amin. Ya, jadi Roh Kudus itu, karya Roh Kudus dia akan menginsafkan pribadi-pribadi yang belum bertobat maupun yang bertobat jatuh lagi. Dia akan terus menginsafkan supaya seseorang itu tetap di track jalannya Tuhan. Katakan amin. Ya, maupun mereka yang belum kenal kasih Tuhan, mereka akan menginsafkan. Roh Kudus akan menginsafkan. Amin. Ya, itu adalah beberapa peran Roh Kudus ya. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, di sini dikatakan ada di dalam kita ya. Jadi dapat dikatakan ada di tubuh kita. Setelah kita tahu bahwa Roh Kudus itu diberikan oleh Bapa untuk menyertai hidup kita, apa yang harus kita lakukan? What should we do? Ya kan, selalu saya bilang what should we do? Apa yang mesti kita lakukan nih? Nextnya kita mesti ngapain nih? Kita sebagai pribadi yang ada Roh Kudus di dalamnya. Yaitu yang pertama yaitu katakan jaga kebersihan rumah. Katakan jaga kebersihan rumah. Terus ini apa hubungannya Roh Kudus sama jaga kebersihan rumah? Haleluya. Oke, saya akan jelaskan ya di 1 Korintus ayat 6 sampai 19. 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Jadi kita semua sepakat ya melalui firman Tuhan ini bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Ya, kita percaya, kita sepakat bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita ya. Oleh karena itu yuk, apa sih yang mesti kita lakukan? Yang pertama yaitu jaga kebersihan rumah, yaitu hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Saya akan bacakan 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Wow, amazing ya. Roh Kudus diam di dalam kita, ngeri ya, luar biasa ya. Roh kebenaran gitu loh, itu ada di dalam kita loh. Kadang kita sadar nggak sadar ya, ketika kita lagi menjalani kehidupan, ya kan, percaya nggak Bapak Ibu Saudara, itu Roh Kudus ada di dalam kita loh, roh kebenaran. Roh Bapak yang Bapak kirimkan buat kita loh untuk mencatat itu Roh Kudus itu ada di dalam kita. Amazing ya, luar biasa ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan amin. Ya, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti jaga agar kehidupan rumah kita, yaitu bait Allah, bait Roh Kudus itu tetap bersih. Katakan amin. Wih, maksudnya apa? Bersih apa? Ketika kita lagi ada kekotoran dalam hidup kita, kotoran maksudnya apa ya? Ada kekurangan, ada kelemahan kita mulai kompromi dengan dosa, dengan keadaan, ya kan? Nah, ketika itu juga rumah bait Allah kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik, ya kan? Untuk hal-hal yang tidak baik, kita tahu setiap pribadi masing-masing ya. Kita tahu kelemahan kita dalam tubuh kita. Baik itu kita masih bakar uang gitu kan? Tahu kan bakar uang ya? Bakar uang, tapi kan bakar uang itu, bakar uang maksudnya ini gitu ya. Nah untuk pria nih, khususnya untuk pria gitu kan. Kenapa saya concern banget mengenai hal ini. Ketika kita, tapi kan merokok itu kan nggak ada di dalam Alkitab. Di Alkitab nggak tulis, Tuhan Yesus nggak bilang gitu kan. Janganlah Anda merokok, kamu akan masuk neraka. Nggak ada. Kita cari ayat Alkitabnya kagak ada. Dari perjanjian lama sampai baru nggak ada. Tapi firman Tuhan ini menegaskan kepada kita. Ini tubuh kita bait Allah, Roh Kudus tinggal.
Ya kan, ketika kita ada Roh Kudus nih, Roh Allah loh, Roh Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi luar biasa banget ya, ada di dalam kita. Terus kita nyemok gitu kan, masukin asap ke dalam tubuh kita. Kira-kira Roh Kudus batuk nggak? Ya, ya logikanya enggak lah ya, just kidding ya, enggak lah, bluk masuk gitu, aduh asap nih, ini kan smoking area gitu kan, haleluya, enggak lah just kidding. Nah, analoginya kayak gitu, ketika kita melakukan hal seperti itu ya, merokok gitu kan, nggak ada di Alkitab, nggak ada, tapi firman Tuhan jelas katakan itu merusak gitu kan. Saya lihat di IG, YouTube gitu, banyak hal-hal terjadi setelah melakukan rokok gitu ya. Kedepannya itu banyak yang paru-parunya rusak, apa banyak hal deh, pokoknya jantung lah, apalah segala macam. Dan itu merusak bait Allah. Ujung-ujungnya tubuh akan binasa gitu loh, mengalami kelemahan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi ini mah firman Tuhan mah untuk cowok aja merokok ya kan. Nah, cewek juga ada ya kan. Cewek juga ada, jaga kebersihan rumah kita berbicara mengenai untuk khususnya untuk wanita gitu ya. Kadang kan kita kan suka transfer data gitu ya, kadang kita lagi haleluya. Nah, kadang kan wanita suka transfer data ya gitu kan, satu dengan yang lainnya transfer data. Lu tahu gak? Gitu kan. Nah, Bapak Ibu untuk ibu-ibu maupun wanita, yuk kita sama-sama transfer data dengan hal-hal yang baik. Katakan amin. Ya, transfer data tahu ya, ngerumpi gitu ya, nyinyir kayak gitu kan. Nah, yuk kita sama-sama, banyak Kak kira-kira kekotoran dalam hidup kita? Banyak, tapi gimana caranya? Yuk mulai kita bersih-bersihin pelan-pelan bersihin yuk. Dulunya kita yang suka nyinyir, suka transfer data yang tidak baik gitu ya, menggede-gedein segala macam. Tapi kan itu nggak cuma buat cewek doang, cowok juga bisa gitu kan. Nah itu kelemahan-kelemahan yang kita alami, kekotoran dalam hidup kita. Apakah ya kan pornografi kah, percabulan kah, ya kan banyak hal ya kan, mengingini pasangan lain kah, atau apapun juga Bapak Ibu Saudara, itu ngeri kali loh. Jadi yuk kita sama-sama 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu dari atas kepala sampai bawah kaki itu udah milik Tuhan, bukan punya kita lagi gitu loh. Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu dari atas kepala sampai bawah kaki adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. The Holy Spirit live in you. Roh Kudus ada di dalam kita. Yuk kita jangan cemarin tubuh kita jaga. Siapa sih yang bisa jaga hidup kita? Kita sendiri. Roh Kudus bisa mengingatkan kita, teman-teman live kita bisa ingatkan kita, gereja bisa ingatkan kita, Pak David, Pak Santo bisa ingatkan kita, ya kan? Banyak hal yang bisa mengingatkan kita. Tapi keputusan, yuk kita ambil yuk, kita mau jaga, biar tubuh ini tetap clean. Katakan amin. Oh ya mengenai itu, sorry agak dalam mengenai rokok gitu kan. Ini udah habits, katakan habits. Udah kebiasaan, nggak bisa. Saya udah biasa kecanduan pornografi, nggak bisa Saya nggak bisa nih, udah sering nyinyir orang, jadi nggak bisa nih, udah gaya hidup gue aja gitu, pas keluar langsung nyinyir gitu. Nggak bisa nih, saya banyak hal gitu kan kelemahan kita, udah nggak bisa nih. Bapak Ibu Saudara, nggak ada kata nggak bisa, amin. Di dalam Tuhan selalu kita bisa, amin. Ya, yuk kita sama-sama jaga kebersihan kita. Kalau kita punya habits yang lama, yang nggak bagus, gantikan dengan kebiasaan yang baru. Katakan amin. Kebiasaan lama nggak bakalan hilang kalau nggak ada kebiasaan yang baru, amin. Jadi gimana caranya? Ini kebiasaan kita nih, yang dulu suka nyinyir atau gimana nih? Kurangin dengan cara apa? Kita nggak nyinyir. Mulut kita pakai apa buat muji nyembah Tuhan atau gimana? Ya kan? Pelan-pelan tapi kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, cara menghilangkan habits itu gimana? Habits yang lama dihilangkan dengan membuat habits yang baru, yang baik. Katakan amin. Ya, oke. 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Jagalah kebersihan. Katakan jagalah kebersihan. Ya, jagalah kebersihan ya. Oke, kiri kanan ya. Oke, yang kedua yaitu setelah rumah ini udah bersih. Rumah udah bersih dong. Kira-kira kalau kita punya rumah udah bersih, udah didekor segala macam, udah direnov, kira-kira perlu apa lagi ya? Udah selain dibersihin. Isi perabot, katakan isi perabot. Ya, kita masih isi perabot, kita masih kasih pencahayaan, katakan pencahayaan. Ya, pencahayaan itu saya bicara tentang apa? Berbicara mengenai aktif, isi hidup kita itu terhubung dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, mulai setelah kita udah mulai mau komitmen hidup dalam kebenaran, tinggalkan dosa, kita mulai membersihkan kehidupan kita. Yang kedua, kita isi apa dengan apa? Membangun hubungan dengan Kristus. Katakan amin. Mulai apa? Saat teduh, katakan saat teduh. Perasaan dari kemarin ngomongnya saat teduh mulu, ya iyalah. Karena kekristenan itu berbicara mengenai hubungan, katakan hubungan. Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu karena dia mau memulihkan hubungan kita. Sehingga kita bebas, boleh masuk menghampiri Bapa di surga oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Tirai udah terbuka, udah welcome. Sekarang bagi kita udah dikasih akses untuk masuk. Mau gak kita akses untuk masuk? Saatnya kita apa? Pencahayaan ya. Mulai hidup kita isi dengan apa?
baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, mulai memuji dan menyembah Tuhan. Karena kehidupan kita akan bercahaya, amin, katakan amin. Ya, isi dengan pencahayaan dan perabotan ya, berbicara mengenai aktif, isi hidup ini terhubung dengan Roh Kudus melalui baca firman Tuhan, doa, pujian dan penyembahan. Amin. Dan yang ketiga, ketika hidup kita sudah bercahaya, sudah terang segala macam, percayalah rumah kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kira-kira kita mau nggak masuk ke dalam rumah yang kotor, jorok gitu kan, terus nggak rapi segala macam, kotor, lumutnya banyak. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Kira-kira orang mau deketin nggak? Pasti nggak mau masuk kan. Tapi ketika rumah kita, hidup kita membawa dampak menjadi cahaya, ya kan, ada Roh Kudus di dalam kita tinggal dalam kebenaran, percaya deh hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Yuk sama-sama yuk, apapun kelemahan kita hari-hari ini, kekurangan kita, kekotoran di hidup kita, yuk kita sama-sama tinggalin. Amin. Tuhan Yesus sudah mau datang. Time is up. Amin.